Alhamdulillah. Sehat. Lebih sehat, Pak. Alhamdulillah, syukurlah. Hari ini ada sarapan Pak. Masya Allah. Siap. Soto ayam Masya pejantan. Allah. Ya Hari Ustaz, ini biar Soto ayam pejantan. biar ngangetin nih. Nggak ada itu. Fit. Biasanya ibu kasih tahu nggak? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazza idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita, dan kita sampai pada ayat 183 terjemahannya. Untuk tafsirnya kita masih pada ayat 181. Baik, kita akan terjemahkan dulu di ayat 184 ini. Namun sebelumnya kita akan ambil terjemahan kosakata di halaman 47. Baik, kita baca. Al-hariq artinya membakar. Al-munir artinya yang terang, munir. Darinya juga lahir kata nur. Ba'dun nur, cahaya, terang, munir. Maka insyaallah yang namanya munir bercahaya, terang. Berikutnya al-ghurur artinya yang memperdayakan atau yang menipu. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu atau memperdayakan. Terakhir azmil umur artinya urusan yang diutamakan atau perkara yang kuat. Dari kata azam, azam itu tekad yang bulat. Umur, urusan, urusan yang sudah menjadi tekad yang bulat, perkara yang utama, yang istimewa, yang dikuatkan. Baik, kita mulai terjemahannya.
Bismillah di ayat 184. Bismillah, fa maka, in jika, kadzabuka udah sering ya, mereka mendustakan kamu, yaitu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakanmu, fa maka, qad sungguh, kutiba majhul pasif, telah didustakan, rusulun jamak ya. Kalau satu rasulun, kalau rusulun jamak. Telah didustakan rasul-rasul atau para rasul min qablika, dari sebelum kamu. Siapa rasul sebelum Nabi Muhammad? Banyak. Nabi Isa, nabi yang lainnya. Ja'u, mereka datang. Siapa mereka di sini? Kembali kepada para rasul. Mereka datang bil bayinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Al bayinah, bukti terang atau bukti yang nyata. Ada surat al bayinah, artinya bukti yang nyata atau yang terang. Sekali lagi, ja'u bil bayinat, mereka datang dengan bukti-bukti yang nyata. Waz-zubur, zabur, kitab zubur, zabur dinamakan zubur karena penuh dengan hikmah dan nasihat. Wal kitab al-munir, yang terang, sempurna. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakanmu, maka sungguh telah didustakan para rasul dari sebelum kamu. Mereka datang dengan membawa bukti yang terang, nyata, kebenaran, dan zuhur, dan kitab yang terang, yang jelas. Ayat setelahnya, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap yang bernyawa. Da'iqatul maut, da'iqa merasakan, al-maut kematian. Sekali lagi, kullu nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa atau yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama, sesungguhnya, hanyalah. Kalau innama, sesungguhnya, hanyalah, namanya adatul hasr, lebih kuat daripada inna. Kalau inna sesungguhnya, kalau innama sesungguhnya, hanyalah. Namun arti hanyalahnya setelah subjeknya. Tuwafauna, kalian wafa, diberikan balasan yang sempurna. Sekali lagi, wa innama tuwafauna
tuwaffawna, sesungguhnya kalian hanya diberi balasan yang sempurna. Sesungguhnya kalian benar-benar akan diberi balasan yang sempurna. Ujurakum, pahala kalian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi balasan yang sempurna di mana? Hari kiamat. Kalau di dunia belum, sebagian. Fa, maka man, barang siapa zuhziha, sudah dijauhkan. Sekali lagi, faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan anin nar, dari neraka, wa udkhila, dimasukkan, majhul ya, dimasukkan al jannah, dalam surga, faqad, maka sungguh faza, dia telah menang, beruntung. Apa arti faza? Fauzan, kemenangan. Faza, fauzan, mafaza. Sekali lagi, faman zuhziha 'anil nar, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia telah mendapat kemenangan, kesuksesan. Wa ma artinya apa atau tidak. Jika setelah ma ada illa, maka artinya tidak. Wa ma, dan tidaklah, al hayatud dunya, illa, kecuali, mata'ul gurur, kesenangan yang memperdayakan atau menipu. Kesenangan yang menipu. Sempurna dari awal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali melainkan kesenangan yang menipu atau memperdayakan. Baik, sementara cukup dulu. Kita ambil tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan orang-orang Yahudi ketika mereka diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bersedekah, berinfak. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat 245. Ketika Allah menegaskan
Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Allah memuji, siapakah ini orang? Yaitu sebuah pujian dari Allah. Siapakah orang yang dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maksudnya adalah infak atau sedekah. Untuk menegaskan tentang infak dan sedekah, sampai Allah menggunakan lafaz qardon yang artinya pinjam. Padahal secara kenyataan harta yang kita miliki milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya titipan. Namun terkadang kita merasa memiliki. Itulah kesalahan kita. Titipan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang jika Allah meminta, itu miliknya Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak untuk berinfak, bersedekah, menggunakan lafaz yang luar biasa. Lafaz yang dipakai qardon hasanan, pinjaman. Namanya akad pinjaman wajib untuk mengembalikan. Maka Allah menegaskan, siapakah orang yang dia memberikan kepada Allah pinjaman? Kira-kira lafaz apa lagi yang kurang? Sampai Allah mengatakan meminjamkan kepada Allah. Manusia meminjamkan kepada Allah kan gak mungkin. Namun bagi Allah, orang yang berinfak seperti orang yang meminjamkan kepada Allah pinjaman. Dan Allah tegaskan qardon hasanan dengan pinjaman yang baik. Hal ini menegaskan ketika berinfak itu juga ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adab dalam berinfak, di antaranya wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan pahala infak sedekah kalian dengan sering menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Di antara adab dalam berinfak juga Allah menegaskan wala tamnun tastakthir. Jangan memberi dengan tujuan minta balasan yang lebih. Maka dalam berinfak qardon hasanan, dengan cara pinjaman yang baik. Apa balasannya? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan memberikan balasan yang berkali-kali lipat yang sangat banyak. Ketika dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, maka orang-orang Yahudi berkomentar. Apa komentar mereka? Oh, jika Allah menyuruh, mengajak untuk berinfak, bersedekah, berarti Allah miskin. Na'udzubillah. Jadi kalau berbicara tentang karakter, sifat, ucapan orang Yahudi itu selalu menyakitkan. Jangankan kepada sesama makhluk, jangankan kepada nabinya, kepada Allah saja tidak beradab. Bayangkan Allah dibilang fakir. Perkataan kufur yang mana lagi yang melebihi daripada perkataan ini? Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, yang kaya itu kami. Kenapa? Karena Allah minta kami untuk bersedekah. Subhanallahi ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka ucapkan. Maka Allah mengancam, sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat, yaitu apa? Memberikan catatan hukum, menghukum mereka maqalu, apa-apa yang mereka ucapkan. Dan orang Yahudi yang buruk tidak hanya ucapannya saja,
Wa qatlahumul anbiya, mereka juga membunuh para nabi-nabi, tidak satu atau dua, anbiya, banyak nabi. Sepanjang perjalanan orang Yahudi, jika ada nabi dan rasul, mereka ingin membunuhnya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, dan nabi-nabi yang lainnya. Sampai menurut mereka Nabi Isa alaihissalam mereka bunuh. Nah, kalau menurut keyakinan orang Yahudi bahwasanya Nabi Isa itu dibunuh, disalib. Namun dalam agama kita tidak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka menyalibnya, akan tapi diserupakan salah satu di antara mereka. Konon disebutkan namanya Yudas. Barrafa'ahu Allah ilaih. Justru Allah mengangkat, menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, dan kelak nanti di akhir zaman akan turun di Manaratul Baydha, menara putih yang ada di Damaskus, yang beberapa hari yang lalu Allah berikan kemenangan kepada saudara kita kaum muslimin yang ada di Syria, Masjid Umawi. Sehingga perbuatan mereka, ucapan sangat buruk. Tidak hanya ucapan saja, perbuatan mereka membunuh para nabi-nabi. Tidaklah ada nabi mereka pasti bunuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW berulang kali ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Bahkan sejak ketika beliau masih kecil, belum menjadi seorang nabi, namun sudah nampak tanda-tanda kenabian ketika beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Beliau masih umur belasan tahun. Sesampainya di perbatasan negeri Syam, dan pada saat itu Syam itu di bawah kekuasaan Romawi, maka berjumpalah dengan seorang rahib Bahiroh atau Buhairoh, yang ketika melihat dari kejauhan bebatuan dan pohon-pohon itu sujud, merunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau langsung menyela-nyela di rombongannya Abu Thalib. Yang singkatnya dia mengatakan, ini adalah Nabi seluruh alam. Di antara tandanya, tidaklah engkau turun dari bukit, melainkan batu dan pohon-pohon itu sujud kepadanya. Dan ada tanda yang menegaskan tentang kenabiannya, yaitu tanda kenabian sebesar biji apel di bawah pundak beliau. Akhirnya dibuka, benar. Kemudian apa kata Buhairah? Segera pulangkan. Kenapa? Karena jika orang Yahudi yang mengetahui hal ini, mereka akan membunuh. Sejak ketika beliau masih kecil sampai menjadi nabi, berulang kali ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sampai beliau sendiri yang pernah mengatakan ketika beliau sedang sakit, menjelang akan wafat beliau mengatakan, sungguh aku merasakan ada bekas dari racun yang telah diletakkan pada makanan yang aku telah makan di Khaybar. Jadi dalam kisah perang Khaybar, ketika orang Yahudi ditaklukkan, singkatnya ada orang Yahudi itu memberikan hadiah paha, dan makanan kesukaan Rasulullah adalah paha kambing. Maka dihadiahkan kepada Rasulullah SAW yang pahanya ini sudah diracun. Yang intinya itulah perbuatan orang-orang Yahudi. Ucapannya buruk, perbuatannya buruk. Dan Allah mengatakan mereka membunuh para nabi bighairi haq, tanpa hak yang benar.
dengan alasan apa saja itu tidak pernah dibenarkan. Membunuh seorang nabi itu tidak pernah dibenarkan. Jangankan membunuh seorang nabi, membunuh seorang yang bernyawa yang tidak bersalah dengan alasan apa saja tidak dibenarkan. Kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya jika seseorang membunuh, apa hukumannya? Qisas. Maka mengatakan mereka membunuh para nabi tanpa hak yang benar. Maka Allah ancam, wa naqulu duqu 'adzabal hariq. Kelak kami katakan kepada mereka, rasakan siksa yang membakar. Di antara faedah dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan. Apa itu? Seseorang tidak akan pernah luput dari gunjingan celaan orang lain. Sehingga seorang mengatakan, jika seseorang ingin luput dari lisan orang, dia telah gila. Jika seseorang ingin luput dari celaan manusia yang lain, dia gila. Kenapa? Karena jangankan kita, Nabi saja sebaik-baiknya Nabi ada yang mencela. Bahkan tidak Nabi, Allah saja. Allah, bayangkan, apa yang kurang? Rob pencipta, pemberi rizki, pemberi kehidupan, Robnya saja dicela. Allahu fakir, Allah itu fakir. Sehingga seseorang jika ingin lepas dari perkataan manusia, semua orang itu akan memujinya, mustahil. Namun yang perlu diperhatikan, dari mana sumber perkataan tersebut. Maka di antara seperti diungkapkan oleh Al-Mutarrif Ibnu Abdillah ketika beliau berbincang dengan Imam Malik. Maka dia mengatakan, apa yang dikatakan manusia tentangku? Maka dia berkata, teman yang baik akan memujimu, adapun orang yang membencimu akan selalu mencelamu. Lantas dia berkata, seperti itulah manusia. Namun aku berlindung kepada Allah dari sepakatnya bersatunya semua lisan dalam menilaiku. Akan senantiasa ada orang yang memuji, akan ada senantiasa orang yang tidak suka. Dan di antaranya perkataan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada anaknya. Dan Luqman Al-Hakim adalah seorang bapak yang sangat bijak. Bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, namun Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama surat Luqman. Maka di antara wasiat beliau kepada anaknya, wahai anakku, ingatlah kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia itu tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun kau baiknya dirimu, pasti ada yang berkomentar tidak baik tentang dirimu. Sehingga tidak perlu dipusingkan. Selama engkau dalam kebaikan, engkau adalah orang yang baik, cukuplah yang menjadi saksi adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang baik, orang beriman. Ayat setelahnya, dzalika bima qaddamat aydihim. Yang demikian itu, kenapa Allah menyiksa dengan siksaan yang sangat keras, adzabul hariq, siksa yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydihim. Hal demikian itu karena perbuatan tangan-tangan kalian. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Dan sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya.
yaitu yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, innamastahqaqtum hadzal 'adzabal mukhzi, sesungguhnya berhaknya kalian mendapatkan adab yang menghinakan ini bisababi maktasabtumuhu fi hayatikum min atham, karena sebab perbuatan kalian sendiri dalam kehidupan dunia kalian dari dosa-dosa. Wali anna Allah azza wa jal hakamun adlun ma'a kulli ahad, Allah itu seorang hakim yang adil pada setiap orang. La yujazi kulla nafsin illa bima kasabat, Allah tidak akan membalas, memberikan balasan, memberikan hukuman pada setiap jiwa melainkan dengan apa yang diperbuat. Maka di antara bentuk kemahaadilan Allah, hakamun adlun, maka Allah dalam menghukum duna ayyang qusa min hasanatihi syai'a, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebaikan seseorang, au yazidu ala sayyi'atiha syai'an, atau Allah tidak akan menambahkan keburukannya sedikit pun. Jika dia punya kebaikan, tidak akan Allah kurangi. Jika dia punya keburukan, keburukannya pun tidak ada ditambah sesuai dengan perbuatan. Bahkan Allah menegaskan wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, masing-masing. Sehingga tidak ada namanya dosa warisan. Kalau dosa jariah ada, tapi kalau dosa warisan nggak ada. Dulu bapaknya pemabuk, kemudian anaknya dapat cipratan dosa bapaknya. Tidak ada namanya dosa warisan. Cukuplah yang menjadi warisan adalah harta saja, Pak. Kalau dosa enggak. Atau hutang. Kalau punya hutang, yang tanggung jawab siapa? Kalau punya hutang, yang tanggung jawab siapa? Ahli waris. Fama qaddamat aydihim, maka apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, aujaba lahum husulal adab, hal itu mewajibkan mereka mendapatkan siksa. Wa adullahi aujaba kauna hadzal adab fi miqdaril musyahad minasyiddah, dan bentuk keadilan Allah tetapkan siksaan itu sesuai dengan kadar apa yang telah diperbuat. Hatta la yadhunnu anna fi syiddati ifratan 'alim fit ta'dzim, agar seseorang tidak pernah berprasangka Allah akan mengeraskan siksaan yang tidak mereka lebihkan. Ayat setelahnya tentang kedustaan orang Yahudi. Di antara kelompok yang suka berdusta dan berdustanya menggunakan nama Allah adalah kaum Yahudi. Dusta itu sudah tidak baik. Sifat dusta itu sifat yang sangat buruk. Namun sifat dusta yang paling buruk lagi adalah ketika berdusta dengan menggunakan nama Allah. Dan itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan itu juga yang diwariskan oleh iblis. Iblis ketika menggoda Nabi Adam, wahai Adam, ayo makan buah khuldi, kamu akan kekal seperti kayak malaikat. Nabi Adam masih tidak terperdaya. Bahkan Nabi Adam dalam dialognya dalam Israiliyat, jika memang buah khuldi itu mengekalkan, kenapa kamu nggak makan duluan? Sampai iblis itu apa? Bersumpah, demi Allah wahai Adam, wa qasalahuma. Disinilah apa? Adam tidak pernah tersirat
nama Allah digunakan untuk berdusta. Ini saking polosnya Nabi Adam. Jadi apa? Tidak pernah tersirat di benak Nabi Adam nama Allah itu digunakan untuk berdusta. Wa qasalahuma, iblis bersumpah, demi Allah wahai Adam. Baru Nabi Adam luluh. Oh, nama Allah yang digunakan. Barulah Nabi Adam luluh, baru memakan buah syajaratul khuldi. Dan luar biasanya iblis menamakan syajaratul maksiyah, pohon kemaksiatan, dengan nama syajaratul khuldi. Sebenarnya bukan syajaratul khuldi, syajaratul maksiyah. Namun sama iblis itu apa? Dibungkus, diganti namanya syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Kemudian tidak hanya dibungkus dengan bahasa yang indah, namun menggunakan nama Allah untuk bersumpah. Dan itu juga yang sering digunakan oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kami, dusta. Alla nu'mina li rasulin, kita enggak boleh beriman. Kita enggak akan beriman kepada seorang rasul. Hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulhun nar, sampai jika ada rasul itu mendatangkan bukti dia rasul beneran dengan dia berkurban. Apa itu kurban? Mengorbankan sesuatu untuk takarrub kepada Allah. Bisa dengan ya hewan kurban, bisa dengan harta, bisa dengan apa saja yang digunakan untuk takarrub, bahkan dengan nyawa. Maka rasul yang benar, kita akan beriman dengan seorang rasul jika rasulnya itu datang membawa kurban, kemudian kurbannya dimakan oleh api. Karena apa? Sebelum-sebelumnya jika kurbannya itu diterima, itu dengan apa? Dimakan oleh api. Ini syariat zaman dulu. Namun alhamdulillah syariat Nabi Muhammad SAW ada rahmat. Kurbannya gak usah dimakan api, yang penting dimakan fakir miskin. Jadi kalau kurban dikemanakan Pak dagingnya? Dibagi kepada fakir miskin. Kalau dulu enggak. Dulu sebelumnya jika kurbannya diterima, maka akan ada api yang memakan, seperti kisahnya Qabil dan Habil yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Maidah di ayat 27, Allah menegaskan, watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqq. Bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam dengan benar. Ketika keduanya qarraba qurbanan, mempersembahkan kurban. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu kisahnya Qabil dan Habil. Habil ini anak yang suka mengembala kambing. Kalau Qabil, dia itu anak yang spesialisasinya adalah perkebunan. Kemudian masing-masing diperintahkan bapaknya untuk berkurban. Habil mempersembahkan kurbannya itu yang terbaik, domba yang paling gemuk, domba yang paling bercorak, yang sempurna. Adapun Qabil, dia mengambil hasil tanahnya yang paling buruk, yang paling jelek untuk dijadikan kurban. Kemudian datanglah api yang membakar miliknya Habil. Bahwasanya Allah menerima kurbannya Habil karena hatinya baik, kemudian dia memberikan yang terbaik untuk Allah.
dan tidak menerima kurbannya Qabil. Yang dalam kisah tersebut yaitu datang api memakan. Maka Allah mengatakan, kul, jika apa yang dikatakan orang Yahudi seperti itu, kul, katakanlah kepada mereka orang-orang Yahudi, qad ja'akum rusulun min qabli, sungguh telah datang para rasul dari sebelumku, bil bayinat, dengan bukti-bukti yang nyata, wa billadzi qultum, dan dengan sesuatu yang kalian katakan, yaitu kurban kemudian dimakan oleh api. Namun tetap saja ujung-ujungnya yang diperbuat oleh orang Yahudi apa? Qataltumuhum, kalian membunuh para nabi. Maka mengatakan falima qataltumuhum in kuntum shadiqin, maka mengapa kalian masih saja membunuh mereka jika kalian orang-orang yang jujur benar dalam pengakuan. Sebaik-baik ketika datang nabi kepada mereka, tetap mereka bunuh. Ini diantara catatan merah, catatan orang-orang Yahudi. Siapa yang memberitahu bahwasanya orang-orang Yahudi membunuh para nabi? Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan qataltumuhum, kalian membunuh mereka. Sepanjang perjalanan orang-orang Yahudi tidaklah ada seorang nabi melainkan mereka bunuh. Sehingga orang Yahudi ucapannya buruk, perbuatannya juga buruk. Ayat setelahnya Allah menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzabuka, jika mereka mendustakanmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang jika dakwahnya ditolak itu sedih. Kenapa? Karena beliau adalah Nabi Rahman, nabi yang sangat sayang kepada umatnya, baik umat yang mustajabah maupun umat dakwah, umat yang sudah memenuhi panggilan beliau yang beriman, atau umat yang masih dalam proses dakwah. Namun Allah menegaskan, fa in kadzabuka, jika mereka mendustakanmu, maka ini bukan pertama kalinya. Kalau seseorang dia adalah orang yang pertama kali didustakan, itu mungkin sakit hatinya berat, lebih berat keadaannya. Namun jika engkau bukan satu-satunya, makanya apa? Ini ringan. Kalau aku didustakan, kalau aku dicela, maka apa? Ini bukan yang pertama kali. Sudah ada sebelumnya. Karena kebersamaan dalam satu keadaan itu agak meringankan. Misalnya Pak, di antara kita ada yang sakit, saat yang lainnya semuanya sehat, dia yang sakit, sehingga ketika jalan-jalan gak diajak. Ketika yang lain sedang acara, dianya sendiri dalam sakit. Itu berat, karena dia seorang diri. Namun ketika ternyata yang sakit tidak hanya dia, yang lain juga ada yang sakit, maka ini meringankan. Ternyata dalam ujian saya itu tidak sendiri, orang lain juga merasakan hal yang sama. Maka keadaan yang sama yang juga dialami yang lainnya, itu juga diantara cara meringankan beban. Fa in kadzabuka, jika mereka mendustakanmu, faqad kudziba rusulun min qablik, sungguh rasul-rasul sebelummu juga telah didustakan. Jadi gak usah heran, tidak perlu kaget, tidak perlu sedih yang terlalu berlebihan, karena engkau bukan pertama kali yang didustakan. Bukan karena keburukan, bukan. Allah mengatakan ja'ul bil bayinat, mereka didustakan setelah para nabi dan rasul membawa bukti yang nyata, kebenaran, bukti yang nyata. Waz-zubur wal kitabil munir, kitab yang jelas dan terang, tetap saja didustakan.
Kalau memang karakter orang itu sudah buruk, apapun yang dilihat itu pasti buruk. Di dalam hati orang Yahudi terpenuhi dengan kekufuran, sehingga apapun yang didatangkan kepada mereka tidak akan memberikan manfaat. Tidaklah mereka bersikap menutup diri dari hidayah Allah, melainkan Allah tutup hatinya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu summun, bisu. Bukmun, summun tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali. Mereka bukan berarti tuli, bisu, buta, mata, telinga, mulut mereka tidak. Mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat, mereka bisa juga berbicara. Namun mereka tidak bisa mendengar, melihat, berbicara dengan hal-hal yang baik. Kebaikan apapun yang didatangkan kepada mereka tidak terlihat. Sebaliknya, yang hanya mereka lihat, yang hanya mereka dapat dengar, yang mereka bisa bicarakan hanya keburukan-keburukan. Dan keburukan yang paling besar adalah keburukan mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Maka istilahnya adalah ayat ancaman. Ayat ancaman kepada orang-orang yang mereka tetap saja mendustakan. Sudah datang kebenaran, sudah datang kebaikan, masih saja tidak terbuka hatinya. Maka Allah memberikan ancaman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian. Setiap orang pasti akan berakhir dengan kematian di dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanyalah balasan yang sempurna itu hanya pada hari kiamat. Hal ini menegaskan bagaimanapun apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi tetap akan kembali kepada Allah. Silahkan perbuat terserah. Kedurhakaan, kedustaan, keburukan, kedzaliman, kesewenang-wenangan terserah perbuat di muka bumi. Namun ingat, pasti akan merasakan kematian. Dan itulah diantara yang diwasiatkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam wasiat beliau. Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, Jibril alaihissalam, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah terserah. Terserah. Mau berbuat apa saja terserah, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan perbuat terserah perbuatan yang dikehendaki. Tapi ingat, engkau akan mendapatkan balasan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setelah tentang keburukan-keburukan orang Yahudi diingatkan dengan kematian. Apa pesannya, Pak? Setelah tentang ucapan Yahudi yang tidak baik, perbuatan mereka yang tidak baik, peringatan bil bayinat dengan bukti yang nyata tidak menyadarkan. Setelah nasihat yang begitu banyak tidak menyadarkan, apa yang menyadarkan manusia? Mati. Sehingga di antara faedah dari ayat ini, kado yang paling indah bagi setiap hati yang lalai,
Hati yang durhaka adalah kematian. Tidak ada kado yang terindah dalam kelalaian, dalam kedurhakaan kecuali kematian. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan melalaikan kalian, bersenang-senang melalaikan kalian, berfoya-foya melalaikan kalian. Kalau sudah tenggelam dalam foya-foya, dalam kemegahan, kemewahan, berbangga-banggaan dengan dunia, nasihat yang terbaik apa? Alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kapan selesainya? Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Mana harta yang melimpah, mana wajah yang cantik, yang tampan, mana badan yang gagah, mana kemewahan, mana segala sesuatunya. Kalau sudah berbicara tentang kematian, selesai. Ketika Qarun dalam surat Al-Qasas, Qarun itu manusia yang suka memperlihatkan kemewahan, kemegahan. Jadi kalau keluar sepatu emasnya itu dipakai. Sepatu emasnya, bukan cincin lagi, sepatu emasnya. Kemudian apa? Pembawa, pemikul kunci-kuncinya dikeluarkan semua. Jadi semua kekayaan itu diperlihatkan. Ini siapa? Qarun. Jadi yang suka memperlihatkan, suka pamer tentang kemewahan kekayaan, ini diantara warisan dari Qarun. Maka semua peringatan tidak menyadarkan. Apa yang menyadarkan Qarun? Masuk ke dalam bumi. Allah kembalikan kepada keadaan manusia yang pertama. Manusia dari mana? Tanah. Maka sejatinya kita ini adalah tanah yang bernyawa. Kalau sudah diambil nyawanya, tanah. Baru menyadarkan yang lainnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Setelah kematian, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan diberikan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Hal ini menegaskan bahwasanya balasan yang sempurna, balasan yang benar-benar balasan kapan, Pak? Kiamat. Di dunia ada balasan baik, iya, namun gak sempurna. Baik balasan buruk di dunia gak sempurna. Balasan baik juga gak sempurna. Ada balasan baik, ada balasan buruk di dunia, namun gak sempurna. Balasan yang sebenarnya balasan itu hanya ada di akhirat. Karena hari ini itu hanya beramal. Al-yaum, kata Ali bin Abi Thalib, al-yaumu amalun bila hisab. Hari ini itu beramal, tidak ada perhitungan dan balasan yang sebenarnya. Namun balasan yang sebenarnya adalah ketika nanti di akhirat. Kapan? Ketika sudah merasakan namanya mati. Allah menegaskan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak pernah menjadikan ada manusia sebelummu itu kekal. Gak ada manusia sebelum Nabi Muhammad itu kekal. Dari nabi-nabi, gak ada. Afaim mitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau mati mereka akan kekal? Tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan atau kebaikan sebagai ujian.
Maka setelah Allah menegaskan balasan yang sejatinya, balasan yang sempurna itu hanya pada hari kiamat. Ayat setelahnya, faman zuhziha 'anil nar. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Hal ini menegaskan kesuksesan yang sukses yang hakiki, sukses yang benar-benar sukses, sukses yang sukses adalah ketika seseorang itu sukses akhiratnya. Hal ini menegaskan semua bentuk keberhasilan, kemenangan, kesuksesan di dunia itu semu, terbatas. Ketika seseorang menjadi raja di dunia selama-lamanya atau ada batasannya? Ada batasannya. Berarti apa? Tidak sempurna. Seseorang ketika menang, apakah menang terus? Enggak. Kehidupan dunia itu silih berganti. Namun kesuksesan, keberhasilan yang sejatinya sukses dan berhasil adalah kapan? Ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan Allah peringatkan, ingat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu menipu. Jangan sampai tertipu dengan dunia, akhirnya tidak sukses akhiratnya. Kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan ketika seseorang itu jauh dari api neraka kemudian masuk surga. Maka menjadi pesan untuk kita semuanya, jika kita mengharapkan sukses, maka sukses yang pertama adalah sukses akhirat. Apalah arti dunia, sukses di dunia, namun akhiratnya rusak. Di dunia berapa lama? Ada batasannya. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun sangat jarang. Di akhirat selama-lamanya. Maka jangan sampai yang selama-lamanya ini dikorbankan demi mengejar kesuksesan dunia yang sementara. Bukan berarti ya sudah kalau gitu gak usah sukses dunia. Enggak. Allah mengajak kita untuk sukses dunia dan sukses akhirat. Dan yang paling besar adalah sukses akhiratnya. Kapan? Ketika jauh dari api neraka dan masuk surga. Dan hal yang menarik sebagai penutup, karena setelah ini ada Al-Maidah, ada hidangan yang disiapkan. Jadi kalau terlalu lama tidak bijak juga. Yang saya akan tutup dari ayat ini, ketika Allah menyebutkan tentang kesuksesan, faz, sukses, berhasil, Allah dahulukan dijauhkan dari api neraka masuk surga. Kenapa lafadznya tidak Allah katakan masuk surga selamat neraka, namun lafadznya selamat neraka masuk surga? Hal ini menegaskan keselamatan itu lebih didahulukan daripada kenikmatan. Jadi selamat dulu baru mengejar kenikmatan. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh pamannya Al-Abbas dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, berkata Abbas, ya Rasulullah, berikan aku wasiat, ajarkan aku sesuatu yang terbaik, yang aku tidak akan bertanya lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai pamannya Rasulullah, salillahil afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat.
Nikmat yang paling besar sebelum nikmat itu sendiri adalah keselamatan. Yang utama adalah selamat, baru mengejar kenikmatan. Contoh Pak, makan soto nikmat. Makan soto nikmat. Namun hari ini dia sedang sakit, yang pantangannya makan soto. Kata Pak Dokter, ada pantangan Pak Dokter? Kata Pak Dokter, ada pantangannya. Kalau batuk ntar dulu katanya. Sehingga apa? Makan atau menahan dulu? Kalau makan, tetap makan, nanti apa? Sakitnya seharusnya selesai 2 hari, ini sekarang nambah 1 pekan. Maka bagi dia pada saat itu tahan dulu. Mendahulukan keselamatan lebih didahulukan daripada mengejar kenikmatan. Sehingga puasa dulu dari sotonya. Ya minimalnya bungkus masukin kulkas. Nanti kalau sudah sembuh dipanasin lagi. Inilah Pak, memberikan makna. Kenapa Allah menyebutkan selamat dari neraka kemudian masuk surga? Hal ini menegaskan mendahulukan keselamatan sebelum kenikmatan. Jalan-jalan itu nikmat, refreshing, jalan-jalan. Namun qadar Allah sedang sakit gigi. Dan di acara jalan-jalan nanti kita akan bakar kambing, dimasak marangi. Kira-kira ikut apa ke dokter dulu? Bagi yang sakit gigi, ikut jalan-jalan apa ke dokter gigi dulu? Kira-kira apa nikmatnya ikut jalan-jalan, yang lainnya menikmati makan sate, dia hanya lihat saja. Justru apa ini? Menjadikan dia menderita 2 kali. Saat yang lainnya senang, dia apa? Merasakan sakit giginya. Saat yang lainnya makan sate, dia menahan apa? Menahan sakitnya dan melihat yang menikmati. Ini lebih sakit. Namun sikap yang benar adalah selesaikan dulu sakitnya, kemudian kalau sudah selesai baru ikut menyusul. Demikianlah yang bisa kita ambil oleh karena mengatakan selamat dari neraka masuk surga, karena keselamatan lebih didahulukan daripada kenikmatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.